Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial sederhana terkait penggunaan LMS atau Learning Management System pada program studi Magister Pendidikan Matematika. Oke, sekarang kita sudah berada di halaman lms.mpm.unpas.ac.id. Nantinya setiap mahasiswa akan mendapatkan username dan password yang sudah disediakan oleh program studi, dan kita bisa menggunakannya untuk mengakses LMS MPM ini. Username adalah NPM masing-masing, dan password yang diberikan adalah default, dan nanti bisa diganti sesuai dengan preferensi oleh masing-masing mahasiswa. Oke, kita akan masuk menggunakan salah satu akun mahasiswa dummy yang disiapkan untuk membuat contoh ini. Oke. Nah, begitu rekan-rekan sudah masuk, di sini rekan-rekan bisa melihat di sini adalah NPM rekan-rekan dan juga nama dari rekan-rekan semua. Dan jika ingin melakukan update password dan profil, rekan-rekan bisa menuju ke menu di kanan atas di sini, diklik, dan di sini ada profile yang mana rekan-rekan bisa mengganti password, menambah foto untuk memudahkan pengenalan di LMS-nya, dan di sini juga disediakan tombol untuk keluar dari halaman LMS di paling bawah, yaitu tombol logout. Kemudian di sebelah kiri, ini adalah dashboard yang akan menunjukkan halaman utama dari LMS, kemudian site home yang akan menunjukkan mata kuliah yang disediakan oleh Magister Pendidikan Matematika, dan jika ingin melihat mata kuliah apa saja yang sedang rekan-rekan itu ikuti, di sini ada My Courses, di sini akan menampilkan mata kuliah yang kita ikuti, tentunya akan menyesuaikan dengan tingkatan dan semester yang sedang berjalan. Baik, kita kembali ke halaman ini. Sekarang kita akan mengikuti kelas online, kelas training di MPM Unpas. Nah, kelas ini sengaja dibuat untuk membantu mahasiswa dalam memahami penggunaan LMS dalam perkuliahan. Nah, di kelas ini kita akan bahas beberapa penggunaan utama dari LMS, antara lain: 1, untuk presensi perkuliahan; 2, untuk mendownload materi perkuliahan yang sudah disediakan oleh dosen; 3, mengikuti penugasan dari dosen; 4, mengikuti online quiz yang disediakan di LMS; 5, melihat materi eksternal baik berupa video, file PDF, dan lain-lain. Nah, diharapkan para mahasiswa dapat mengoptimalkan LMS sebagai sarana pembelajaran selama mengikuti perkuliahan. Baik, kita akan menuju ke menu pertama, yaitu menu presensi kehadiran. Nah, pada setiap pertemuan, pastinya mahasiswa diharapkan melakukan presensi kehadiran sehingga sebagai bukti bahwa kita mengikuti perkuliahan tersebut. Terlepas nantinya perkuliahannya berjalan secara daring menggunakan Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, ataupun yang lainnya, mahasiswa tetap harus mengisikan presensi pada halaman LMS. Nah, presensi ini hanya bisa dilakukan pada jadwal yang telah ditentukan. Misalkan perkuliahannya berlangsung pada hari Senin jam 14.00 hingga jam 15, maka presensi hanya dapat diakses pada kurun waktu tersebut. Perlu diingat oleh rekan-rekan, presensi ini dilakukan dengan mengisi pada tautan presensi, atau di sini dinamakan sebagai daftar hadir perkuliahan, dan diisi secara mandiri oleh rekan-rekan dengan memilih salah satu keterangan sebagai berikut ya. P ada present, L adalah letter lambat, E excuse atau izin, dan A absen atau tidak hadir. Tentunya jika rekan-rekan dapat masuk ke dalam halaman LMS, secara umum pasti akan mengisi sebagai present atau hadir. Oke, baik, kita akan coba contohkan. Di sini adalah link untuk presensi, maka kita tinggal klik di sini. Nah, di sini akan menampilkan jadwal perkuliahan kelas ini secara keseluruhan, dan tentunya yang bisa diakses adalah yang sesuai dengan jadwal hari ini, yaitu tanggal 21 Maret, nah jamnya dari jam 1 sampai jam 11 malam nanti. Ya, sebagai contoh. Nah, di sini kita bisa mengklik yang sesuai dengan jadwal dan ditandai dengan tanda submit attendance, dan tombol ini bisa diklik. Maka kita klik tombol ini. Oke. Nah, seperti tadi dijelaskan di halaman depan, di sini ada 4 pilihan: present, late, excuse, dan juga absent. Tentunya kalau rekan-rekan bisa masuk ke dalam halaman LMS, pasti akan mengklik present. Jika sudah, jangan lupa untuk save change ya, agar presensi kita terrecord. Nah, ini bisa teman-teman lihat di hari Senin 21 Maret, statusnya adalah present dengan remarknya self-record. Artinya kita melakukan presensi secara mandiri. Baik, nah sekarang kita kembali ke halaman kelas dengan mengklik kode mata kuliahnya. Oke, tadi presensi sudah, nah sekarang
anggaplah kita mengikuti perkuliahan melalui berbagai macam media tadi ya, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Ketika menyampaikan materinya, Bapak Ibu dosen bisa mengupload materi tersebut ke dalam LMS sehingga rekan-rekan mahasiswa bisa melihat materi perkuliahannya sebelum perkuliahan atau bahkan sesudah perkuliahan itu dimulai kita bisa melihat. Nah, di sini disediakan contoh file materi perkuliahan dalam bentuk PDF yang bisa rekan-rekan download dan disimpan ke dalam perangkat rekan-rekan. Ya, kita tinggal klik saja di sini. Oke, nah di sini terlihat materi yang bisa teman-teman download nanti dan simpan dan bisa dibaca kapanpun yang setelah disediakan oleh tim dosen. Ya, di sini contohkan adalah panduan penggunaan LMS MPM Unpas untuk mahasiswa. Jika sudah di-download, kita bisa kembali ke halaman kelas tadi ya. Dan bisa mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai. Oke. Nah, berikutnya yaitu menu upload tugas. Dalam perkuliahan pasti tugas sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Jika sebelumnya pengumpulan tugas secara online itu dikirim melalui email kepada tim dosen, dan ada beberapa kemungkinan yang terjadi di sana, bisa masuk spam, email tidak terbaca, dan lain-lain. Dengan penggunaan LMS ini, mahasiswa cukup mengumpulkan dan mengupload ke dalam LMS dalam satu menu. Ya, di sini dicontohkan tugas perkuliahan kita bisa upload di sini. Yang perlu rekan-rekan ketahui adalah kolom pengumpulan tugas ini dapat dikumpulkan dalam bentuk Word, PPT, dan PDF, akan tetapi dengan maksimal ukuran file adalah 2 MB. Ya, lebih dari 2 MB pasti tidak akan bisa diupload ke dalam sistem LMS. Nah, di sini kita akan contohkan upload contoh dokumen dalam bentuk tertentu ya, Word, PowerPoint ataupun PDF dengan kapasitas maksimal 2 MB. Kita klik tombol ini. Nah, di sini dilihat kalau kita belum mengumpulkan, maka status submission-nya adalah no attempt. No attempt ini artinya kita belum mengumpulkan sama sekali. Nilainya belum ada, pasti karena kita belum mengumpulkan. Last modified-nya atau tanggal upload-nya jelas belum ada. Nah, jika kita dari tugas yang diberikan Bapak Ibu dosen, kita sudah mengerjakan dan sudah yakin bisa mengumpulkan, maka di sini ada tombol Add Submission. Nah, rekan-rekan bisa klik, akan lari ke halaman upload. Nah, di sini rekan-rekan bisa drag and drop filenya dari Windows-nya, dari foldernya, atau pilih file yang akan kita upload dengan mengklik menu di sini. Ya, di sini adalah menu file picker dan upload file yang kita akan jadikan sebagai tugas. Nah, di sini kita diminta untuk memilih filenya. Saya akan pilih file ya, ukurannya cukup ya, ini 1 MB kurang sedikit. Saya akan upload file ini sebagai tugasnya. Oke. Jangan lupa untuk klik upload this file. Jadi walaupun sudah tercus di sini, sudah terpilih filenya, kita harus upload file ini ke dalam LMS. Nah, filenya sudah terupload, sudah masuk ke dalam LMS, tapi belum masuk ke dalam tugas perkuliahan. Oleh sebab itu, kita satu langkah lagi yaitu save change. Ini mengirimkan file tersebut ke dalam kolom tugas perkuliahan. Oke, sudah tersubmit dan di sini submit statusnya berubah ya. Karena kita sudah mengupload, maka submit statusnya menjadi berwarna hijau dan keterangannya adalah submitted for grading. Ini artinya siap untuk dinilai. Grading statusnya karena belum dinilai maka belum. Di sini sudah ada tanggal kapan kita mengirimkan tugasnya, tanggal 21 Maret jam 2:15. Nah, di sini rekan-rekan bisa melakukan resubmit jika memang merasa file tugas yang teman-teman kumpulkan kurang tepat, bisa menggunakan edit submission, yaitu mengedit yang sudah ada, atau kita buang dulu filenya, remove submission, dan upload ulang file yang lebih tepat. Nah, jika memang sudah merasa tugasnya sudah cukup, maka rekan-rekan bisa kembali ke halaman kelas dengan mengklik lagi di menu atas, yaitu kode mata kuliahnya. Oke, menu tugas sudah kita lakukan, dan selain tugas, kuis juga menjadi bagian yang tidak lepas dari kegiatan perkuliahan. Nah, kuis ini bisa dilakukan secara berkala maupun secara insidental, tergantung dari kebijakan tim dosen. Nah, di sini akan dicontohkan pelaksanaan kuis dengan metode pilihan ganda dan juga essay. Perbedaan antara kuis dengan tugas, kuis itu dikerjakan langsung pada halaman LMS, jadi menggunakan browser yang sudah ada di LMS, dan di sini ada pembatasan waktu ya, yang akan kami contohkan di sini adalah waktu pengerjaannya hanya dibatasin selama 10 menit. Oke, langsung saja ketika kita akan mengerjakan kuis, rekan-rekan klik di kuis perkuliahan. Nah, di sini akan ada detail dari kuis tersebut, yaitu hanya bisa dilakukan 1 kali
dan memiliki waktu pelaksanaan selama 10 menit. Nah, waktu 10 menit ini akan terhitung begitu kita attempt kuisnya berjalan, maka akan dilakukan hitung mundur selama 10 menit. Jika sudah siap, attempt quiz now, dan ada peringatan lagi bahwa kuis ini berbatas waktu. Sekali kita klik start, maka waktunya akan dihitung mundur selama 10 menit. Oke, kita akan coba klik start attempt. Nah, kita sekarang sudah berada di halaman kuis. Ya, ini adalah soal nomor 1. Nah, di sini ada sebelah kanan ada quiz navigation, dan di sini akan menunjukkan berapa banyak soal yang harus kita kerjakan. Kebetulan di contoh ini hanya ada 2 nomor. Ya, kita bisa loncat-loncat, artinya rekan-rekan bisa milih nomor yang disediakan di sini tanpa meninggalkan nomor yang lain. Nah, di sini nomor 1 belum dikerjakan, kita bisa loncat ke nomor 2 dan seterusnya. Nah, di sini juga ada info waktu yang tersedia. Ya, tadi disampaikan bahwa waktunya hanya 10 menit. Nah, di sini sudah berjalan waktu 9 menit 20 detik lagi yang tersisa. Oke, kita akan mencoba mengerjakan dari nomor 1. Nah, di sini contoh soal pilihan ganda. Kalau pilihan ganda berarti kita tinggal memilih saja jawaban yang paling pas yang mana. Jika sudah, nah ini tanpa perlu save, tanpa perlu disimpan, ini otomatis akan tersimpan jawabannya. Rekan-rekan bisa klik ke nomor yang lain. Nah, akan ada perubahan pada warna nomor yang sudah dikerjakan. Nah, kita bisa mereview, oh ya, nomornya sudah ada, sudah dikerjakan. Oke, kita kembali ke nomor yang belum dikerjakan. Nah, di sini bentuknya adalah soal essay. Nah, ini rekan-rekan bisa menjelaskan pertanyaannya ya, menambah pengetahuan misalkan. Nah, tapi merasa belum yakin, rekan-rekan bisa menandai pertanyaan tersebut untuk bisa direview nanti. Nah, kalau misalkan soalnya ada lebih dari 1, maka di sini akan terlihat, dan walaupun tadi belum selesai, itu sudah terekod jawabannya, sudah terjawab, akan tetapi ada tanda merah bahwa soal tersebut belum yakin atau belum selesai dijawab. Nah, di sini kita bisa lengkapi jawaban yang menurut kita sesuai. Oke, nah jika sudah yakin, rekan-rekan bisa menghilangkan flag tadi, sehingga kalaupun kita geser ke nomor yang lain, nomor 2 tadi sudah hilang tanda merahnya. Oke, rekan-rekan bisa mengakhiri, jika sudah selesai semuanya, bisa mengakhiri dengan mengklik finish attempt atau membiarkan saja sampai waktunya habis. Tapi saran kalau memang sudah selesai, klik finish attempt. Ya, dan di sini ada 2 opsi lagi. Apakah mau kembali ke kuis untuk dilihat lagi, atau sudah cukup dan kita bisa submit dan finish. Nah, jika memang merasa sudah yakin, klik di submit and finish. Nah, di sini juga ada satu konfirmasi lagi. Kita submit dan finish dan tidak bisa lagi kembali ke kuis tersebut. Oke, sudah yakin ya? Nah, kita submit all and finish. Oke. Nah, jika kita menggunakan soal pilihan ganda, maka jawabannya sudah akan ada otomatis ya di sini jawabannya benar. Nah, jika soalnya essay, ini perlu koreksi dari tim dosen ya, agar jawabannya sesuai dengan apa yang dosen maksud. Oke, dan jika sudah selesai, rekan-rekan bisa kembali ke halaman kelas dan mengikuti perkuliahan. Dan ketika tugas sudah selesai, kuis sudah selesai, maka kita bisa mengakhiri perkuliahan itu dengan meninggalkan LMS. Oke, sebagai kesimpulan, maka di kelas ini, di kelas online, kelas training ini, tadi sudah dibahas bagaimana kita melakukan presensi perkuliahan, mendownload materi perkuliahan, mengikuti penugasan dari dosen, mengikuti online quiz, dan juga nanti akan ditambahkan eksternal materi berupa video, file PDF, dan lain sebagainya. Oke, dan rekan-rekan, jika sudah selesai, rekan-rekan bisa meninggalkan LMS ini tentunya dengan terlebih dahulu logout di menu kanan atas dan pilih logout. Oke, sekarang kita sudah berada di luar LMS dan bisa melanjutkan kegiatan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.